Good morning everybody. We are from group 9. We want to presentation our topic. The title of our topic is Teori Kepribadian menurut Karen Horney. Have you watching guys? Karen Horney lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 16 September 1885 dan ia meninggal di New York City pada tanggal 4 Desember 1952. Ia mendapatkan pendidikan kedokteran di Universitas Berlin dan bekerja sama di Institut Psikoanalisis Berlin dari tahun 1918 sampai 1932. Ia pergi ke Amerika Serikat atas undangan Franz Alexander dan menjadi Associate Director pada Institut Psikoanalisis Chicago selama 2 tahun. Ia pindah ke New York, di mana ia melakukan praktik psikoanalisis dan mengajar pada Institut Psikoanalisis New York. Karena tidak puas dengan psikoanalisis ortodoks, ia bersama sejumlah tokoh lain memiliki keyakinan sama mendirikan Association for the Advancement of Psychoanalysis. Ia menjadi dekan dari institut ini sampai ia meninggal. Horney memandang ide-idenya termasuk dalam kerangka psikologi Freud, bukan merupakan suatu pendekatan yang sama sekali baru terhadap pemahaman kepribadian. Ia bercita-cita menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam pemikiran Freud. Ia yakin bahwa kesalahan-kesalahan itu berakar dalam orientasi yang mekanistik dan biologis. Agar psikoanalisis dapat mewujudkan potensialitasnya secara penuh sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang manusia, Horney berpendapat bahwa psikologi wanita didasarkan pada kepercayaan diri serta penekanan yang terlalu berlebihan pada hubungan cinta dan tidak ada sangkut pautnya dengan anatomi organ-organ seksnya. Mengenai kompleks Oedipus, Horney berpendapat bahwa itu bukanlah suatu konflik seksual dan agresif yang terjadi antara anak dan orang tuanya, melainkan kecemasan yang timbul dari gangguan-gangguan dasar, misalnya penolakan, perlindungan yang berlebihan, dan hukuman dalam hubungan anak dengan ibu dan ayahnya. My name is Lutfi Azahra. Saya akan menjelaskan tentang konsep utama Horney. Konsep utama Horney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan sebagai berikut. Perasaan yang terdapat pada anak karena terisolasi dan tak berdaya dalam dunia yang secara potensi bermusuhan. Sejumlah besar faktor yang merugikan dalam lingkungan dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, yakni dominasi langsung atau tak langsung, sikap masa bodoh, tingkah laku eratik, kurang menghargai kebutuhan pribadi anak, kurang sungguh-sungguh dibimbing, sikap-sikap yang meremehkan anak, terlalu membanggakan anak atau kurang membanggakannya, kurang adanya kehangatan yang dapat diandalkan, harus berpihak dalam perselisihan antara orang tua, tanggung jawab terlalu banyak atau terlalu sedikit, terlalu dilindungi, terisolasi dari anak-anak lain, ketidakadilan, diskriminasi, janji-janji yang tidak ditepati, suasana bermusuhan, dan sebagainya. Umumnya, segala sesuatu yang mengganggu keamanan anak dalam hubungan dengan orang tua menimbulkan kecemasan dasar. Anak yang merasa tidak aman dan cemas menempuh berbagai siasat untuk menanggulangi perasaan-perasaan isolasi dan tak berdayanya. Ia bisa menjadi bermusuhan dan ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang menolaknya atau berbuat sewenang-wenang terhadapnya. Atau ia bisa menjadi sangat patuh supaya mendapatkan kembali cinta yang dirasakannya yang telah hilang. Ia bisa mengembangkan gambaran diri yang tidak realistik yang diidealisasikan sebagai kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferioritasnya. Apabila anak tidak mendapatkan cinta, maka ia berusaha menguasai orang-orang lain. Dengan cara demikian, ia mengadakan kompensasi terhadap perasaan ketidakberdayaan, mencari cara untuk menyalurkan kemenangan
dan bisa mengeksploitasi orang-orang lain. Salah satu di antara strategi-strategi ini bisa menjadi sifat yang kurang lebih permanen dalam kepribadian. Dengan kata lain, suatu strategi tertentu bisa berperan sebagai suatu dorongan atau kebutuhan sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan terhadap kemenangan dan bisa mengeksploitasi orang-orang lain. Salah satu di antara strategi-strategi ini bisa menjadi sifat yang kurang lebih permanen dalam kepribadian. Dengan kata lain, suatu strategi tertentu bisa berperan sebagai suatu dorongan atau kebutuhan sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan terhadap masalah hubungan manusia yang terganggu. Horney menyajikan suatu daftar yang terdiri dari 10 kebutuhan, yaitu 1 kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan permanen. Ciri dari kebutuhan ini adalah keinginan mereka membabi buta untuk menyenangkan orang-orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang kedua, kebutuhan neurotik akan mitra yang bersedia mengurus kehidupan seseorang. Orang yang memiliki kebutuhan ini adalah parasit dalam hidup orang. Ia terlalu menghargai dan sangat takut diabaikan dan ditinggalkan sendiri. Yang ketiga, kebutuhan neurotik untuk membatasi kehidupan dalam batas-batas yang sempit. Orang yang demikian tidak menuntut puas dengan serba sedikit, lebih suka untuk tetap tidak dikenal orang, dan menghargai kerendahan hati yang melebihi segalanya. My name is Irma Chanyapoto. The next topic will presentation by me. 4. Kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Kebutuhan ini terwujud dalam keinginan untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri. Dalam sikapnya sama sekali tidak Hello, my name is Teresia Purba. I will continue the material from the previous explanation.
Kebutuhan neurotik akan cinta tidak akan pernah terpuaskan. Semakin banyak yang dicapai oleh orang neurotik, maka semakin banyak pula yang diinginkan. Horney mengklasifikasikan 10 kebutuhan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, bergerak menuju orang lain. Contohnya, kebutuhan akan cinta. Yang kedua, bergerak menjauhi orang lain. Contohnya, kebutuhan akan independensi. Yang ketiga, bergerak melawan orang lain. Contohnya, kebutuhan untuk berkuasa. Setiap kelompok kebutuhan itu menunjukkan orientasi dasar terhadap orang lain maupun diri sendiri. Adapun perbedaan konflik antara orang normal dan orang neurotik hanyalah terdapat dalam perbedaan tingkat. Dengan kata lain, semua orang memiliki konflik-konflik itu, hanya saja pada orang tertentu, terutama orang yang pada masa kanak-kanaknya mengalami penambahan, penolakan, atau perlindungan berlebihan, dan konflik lain yang bersifat merugikan bagi orang tua. Orang normal dapat memecahkan konflik-konflik itu dengan mengintegrasikan 3 orientasi itu, sebab ketiga orientasi tersebut tidak terpisah satu sama yang lain. Okay guys, the last topic will presentation by me. My name is Sevi Cahyani Berutarigan. Orang normal memecahkan masalahnya dengan mengintegrasikan ketiga orientasi dan harus menggunakan pemecahan masalah secara irasional. Dengan sadar, ia mengakui salah satu dari kecenderungan-kecenderungan itu dan menyangkal 2 diantaranya. Perasaan untuk mengejar, adanya keagungan, perasaan-perasaan mencela diri, ketergantungan yang tidak wajar, dan destruktif dari diri yang direalisasikan. Semua konflik dapat dipecahkan jika anak sudah berada dan dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan keamanan, respek, toleransi, dan penuh dengan kehangatan. Horney tidak berpendapat bahwa konflik terbentuk dalam kodrat manusia dan tidak dapat dielakkan. Okay guys, that is our presentation. For your attention, we say thanks.